Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nur Hayati Siregar, STMAK, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Hafid Abdul Jabar. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia. Eh, Adapun ada pendahuluan. Fenomena yang menjadi fokus utama adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan sukarela masyarakat terhadap kewajiban pajak di Indonesia. Nah, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi sistem perpajakan. Dalam konteks ini, persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan menjadi variabel kunci yang seringkali diabaikan, padahal sangat menentukan efektivitas sistem itu sendiri. Persepsi tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif atau teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan rasa keadilan, kepercayaan terhadap institusi, dan sejauh mana masyarakat merasa bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan laporan World Bank tahun 2023, Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan tax ratio yang rendah, yakni hanya sekitar 10,4% dari produk domestik bruto atau PDB, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 15%. Nah, fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang diperoleh negara, yang tidak hanya dapat dijelaskan dari sisi regulasi, tetapi juga persepsi psikologis dan sosial masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Nah, reformasi perpajakan di Indonesia lebih banyak menitik beratkan pada sisi struktural dan kebijakan fiskal seperti modernisasi sistem administrasi, terus ada peningkatan kapasitas Demokrat Jenderal Pajak tanpa menggali secara mendalam gitu faktor perseptual yang membentuk perilaku kepatuhan. Nah, ketika masyarakat memandang sistem perpajakan sebagai tidak adil atau eh, tidak transparan atau terlalu rumit, jadi maka kepatuhan menjadi sesuatu yang dipaksakan, bukan kesadaran. Nah, jadi kalau misalkan eh, ketika masyarakat itu memandang perpajakan itu tidak adil atau menurut masyarakat terlalu rumit, jadi kepatuhan jadi kepatuhan menjadi sesuatu yang seolah-olah dikepaksa gitu. Bukan karena kesadaran kewajiban. Jadi hal ini menimbulkan resistensi eh, diam-diam yang merugikan negara, betul. Jadi eh, kalau misalkan masyarakat tidak tidak memiliki atau mempunyai kesadarannya tersendiri, jadi pasti akan merugikan masyarakat eh, terkait kewajiban perpajakan gitu. Berdasarkan survei indikator politik Indonesia 2022, hanya 38,2% responden yang percaya bahwa pemerintah menggunakan dana pajak secara efisien dan untuk kepentingan publik. Nah, survei yang dilakukan oleh Kompas tahun 2021, jumlah
mengindikasikan bahwa 52 masyarakat menganggap sistem pajak masih terlalu rumit dan 47% menilai bahwa pelayanan pajak belum memberikan rasa keadilan. Nah, selain itu dari data OECD Tax Administration Comparative Information Series 2023, Indonesia masih tergolong rendah dalam indeks kepercayaan terhadap institusi perpajakan jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Nah, pola ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya terletak pada aspek hukum atau teknis sistem perpajakan, tetapi lebih dalam lagi pada aspek kepercayaan dan persepsi publik yang mempengaruhi sikap mereka terhadap pajak sebagai kewajiban negara. Adapun tujuan penelitian, yang pertama menganalisis persepsi masyarakat, yaitu keadilan, transparansi, dan efisiensi. Yang kedua, menjelaskan hubungan persepsi dan kepatuhan sukarela. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis persepsi. Nah, adapun kerangka konseptual. Dalam ranah perpajakan, persepsi masyarakat menjadi salah satu eh, determinan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak, baik dari sisi kepatuhan maupun partisipasi fiskal. Oleh karena itu, dalam kerangka konseptual ini akan dijabarkan secara sistematis konsep-konsep utama yang melandasi penelitian, mulai dari definisi persepsi masyarakat, sistem perpajakan, fak- faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, hingga hubungan antar variabel dalam konteks sosial media. Nah, adapun yang pertama, persepsi masyarakat. Eh, Persepsi masyarakat dalam konteks penelitian ini mengacu pada inter interpretasi interpretasi penilaian dan sikap masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku, yang terbentuk melalui informasi, pengalaman pribadi, serta pengaruh lingkungan sosial. Yang kedua, sistem perpajakan. Sistem perpajakan dapat didefinisikan sebagai kerangka hukum, administratif, dan kelembagaan yang mengatur pengumpulan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran publik. Menurut Birdanjol 2008, sistem perpajakan yang ideal harus memiliki prinsip keadilan, efisiensi, kesederhanaan, dan transparansi. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap sistem perpajakan. Dalam mengkaji persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan, penting untuk memahami bahwa persepsi tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Berdasarkan kajian Damayanti et al. eh, tahun 2015, faktor-faktor tersebut antara lain kepercayaan terhadap pemerintah, pengalaman pelayanan perpajakan, literasi atau pemahaman pajak, serta pengaruh lingkungan sosial seperti norma kolektif dan opini publik. Yang keempat, hubungan persepsi dengan kepatuhan pajak dan reformasi sistem perpajakan. Sistem per- persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan sangat eh, berkole- berkorelasi dengan tingkat kepatuhan, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan sukarela. Dalam penelitian Prey dan Korler 2007 ditemukan bahwa persepsi yang positif
terhadap sistem perpajakan mendorong bentuk kondisional cooperation, yakni masyarakat cenderung patuh jika mereka merasa bahwa orang lain juga patuh dan bahwa sistem perpajakan berlaku adil. Nah, itu yang paling penting dari persepsi eh, masyarakat itu keadilan. Yang penting itu sih. Nah, adapun gambaran umum. Yang pertama ada gambaran subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia sebagai entitas sosial yang berperan aktif maupun pasif dalam sistem perpajakan nasional. Nah, dalam konteks ini, masyarakat ya, dalam kutip masyarakat, merujuk pada kelompok individu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, baik orang pribadi maupun pelaku usaha, dengan beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua ada gambaran objektif penelitian. Objektif utama dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan di Indonesia yang merupakan instrumen kebijakan fiskal negara dalam mengumpulkan penerimaan domestik dan mendistribusikannya untuk kepentingan pembangunan nasional. Nah, sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi, baik dalam aspek regulasi, sistem pelaporan, maupun mekanisme pemungutan. Salah satu ciri sistem pajak yang saat ini berlaku adalah pendekatan self-assessment, di mana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari aspek keadilan, transparansi, maupun efektivitas administratif. Temuan utama, nah, menunjukkan bahwa persepsi negatif masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman pribadi yang berkaitan dengan birokrasi perpajakan yang dirasa tidak ramah, ser- serta sistem yang rumit dan kurangnya pemahaman mengenai alokasi dana pajak. Eh, Persepsi ini tidak berdiri sendiri, nah, melainkan dibentuk oleh interaksi antara informasi yang diterima, pengalaman kolektif, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan sebagai pengelolaan fiskal. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Eh, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.